uji Mann-Whitney ya. Dalam uji Mann-Whitney ini adalah uji hipotesis komparatif, yaitu membandingkan antara variabel numerik, distribusi tidak normal, dua kelompok tidak berpasangan. Jadi datanya itu harus tidak normal, distribusi datanya itu harus tidak normal ya. Nah, dalam uji Mann-Whitney ini. Ya. Nah, dalam materi ini kita akan melihat bahwa nanti kita akan praktekkan ya. Setelah saya jelaskan teori ini tentang uji Mann-Whitney ini, ya, kemudian nanti kita lihat praktek. Tapi dalam langkah-langkah ini kita jelaskan dulu yang berkaitan dengan teorinya dulu. Ya. Kita ambil dalam sebuah kasus ya, misalnya kita ingin meneliti apakah terdapat perbedaan rata pengetahuan dan sikap antara kelompok yang diberikan penyuluhan dan yang tidak diberikan penyuluhan. Ya. Jadi kita ingin melihat atau ingin mengetahui ya perbedaan rata pengetahuan dan sikap antara kelompok yang diberikan penyuluhan dan tidak diberikan penyuluhan. Ya. Nah, rumusan pertanyaan penelitian ini, jadi dari tujuan kita ingin mengetahui tadi ada keperbedaan ya. Nah, kemudian kita rumuskan pertanyaan penelitian ini, apakah terdapat perbedaan rata pengetahuan, jadi dua ini pengetahuan dan sikap ya, antara kelompok yang diberikan penyuluhan dengan kelompok yang tidak diberikan penyuluhan. Jadi kita ingin melihat ya, apakah nanti ada perbedaan atau tidak ya dari kelompok ini berdasarkan pada data-data yang kita peroleh ya. Langkah-langkah yang harus kita sadari bahwa dalam penggunaan uji Mann-Whitney ini, uji yang dapat digunakan, syaratnya adalah yang pertama adalah variabel yang dihubungkan antara pengetahuan dan sikap itu dengan penyuluhan kepada siswa. Jadi kita ingin menghubungkan pengetahuan dengan penyuluhan, sikap dengan penyuluhan. Kemudian yang kedua, jenis hipotesis yang kita gunakan adalah bersifat komparatif, yaitu yang diberikan penyuluhan dan tidak berikan penyuluhan. Dan skalanya harus berskala variabel numerik. Jadi ada yang kategorik, ada numerik. Tapi yang jelas data skala variabelnya harus bersifat numerik. Ya. Jadi numerik itu bisa ordinal, interval, dan rasio. Ya. Kemudian tidak berpasangan. Jadi ada kelompok lain. Ya. Kemudian bersifat dua kelompok. Ya. Nah, jadi kelompok yang diberikan penyuluhan dan kelompok yang tidak diberikan penyuluhan. Kemudian dari kesimpulan kita berkaitan dengan persyaratan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa uji yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan atau uji parametrik jika memenuhi syarat. Jadi kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka kita harus gunakan uji T tidak berpasangan. Jika tidak memenuhi syarat, maka digunakan uji alternatif yang lain, yaitu dalam hal ini adalah uji Mann-Whitney ini atau uji non parametrik. Ya. Jadi syaratnya harus ini dulu terpenuhi. Ya. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan uji T tidak berpasangan. Ya, jadi kita tadi meskipun yang kita uji adalah Mann-Whitney ini, tetapi juga kita harus melihat ya syarat
langkah-langkah uji tidak berpasangan ini. Ya, misalnya tadi memeriksa syarat uji T untuk kelompok tidak berpasangan. Ya. Distribusi data harus normal. Varian data boleh sama, boleh juga tidak sama. Ya. Dan yang kedua, jika memenuhi syarat data berdistribusi normal, ya, maka dipilih uji T tidak berpasangan. Kemudian jika tidak memenuhi syarat, data tidak distribusi normal, maka harus dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Ya, jadi langkahnya harus kita ikuti. Ya. Kemudian jika variabel baru hasil uji transformasi berdistribusi normal, maka dipakai uji T tidak berpasangan. Jadi setelah kita uji, ternyata data itu kita transformasi, kemudian datanya menjadi normal, ya. Distribusi data menjadi normal, maka kita harus gunakan uji T tidak berpasangan. Jika variabel baru hasil transformasi tidak berdistribusi normal, baru kita dapat gunakan uji Mann-Whitney. Nah, ini dulu langkah-langkah yang harus kita pahami sebelum kita menggunakan uji Mann-Whitney ini. Jadi harus yang kita gunakan adalah uji T tidak berpasangan dulu. Jadi kalau ini sudah tidak terpenuhi, maka harus kita lakukan uji Mann-Whitney. Jadi yang pertama harus kita gunakan adalah uji T tidak berpasangan. Ya. Nah, jadi sebenarnya uji Mann-Whitney ini adalah kelanjutan dari uji T tidak berpasangan. Jadi tujuannya supaya data yang normal, jadi distribusi data normal itu, maka kita harus gunakan uji T tidak berpasangan. Tetapi justru kalau dia datanya tidak berdistribusi normal, maka kita transformasi dulu. Ada upaya lain, ya, ditransformasi dulu datanya agar dia menjadi data berdistribusi normal. Tetapi ketika juga dilakukan transformasi distribusi datanya juga tidak normal, maka kita harus gunakan uji Mann-Whitney ini. Ya. Nah, untuk uji normalitas mungkin sudah ya langkah-langkahnya. Ya, sebenarnya uji normalitas ini ya materinya sudah saya sampaikan, bisa Anda dicek di materinya. Ya, tapi langkah-langkah seperti ini, yaitu buka file normalitas. Ya, lihat variabel view-nya, baca keterangan variabel yang ada di file tersebut, lihat data view. Kemudian langkah berikutnya adalah analyze, dan descriptive statistic, explorer, masukkan variabel ke dalam dependent list. Ya. Akan terlihat sebagai berikut: pilih bold pada display, biarkan kotak statistik sesuai dengan default SPSS, pilih dan akan memberikan output deskripsi variabel, aktifkan kotak float. Ya, ini sebenarnya ada di materi uji normalitas data, ya. Kemudian aktifkan factor level together pada box plot, kemudian aktifkan histogram pada descriptive normality plot dengan atau with test. Nah, jadi untuk interpretasi hasil uji normalitas data, yaitu dengan menilai distribusi data secara deskriptif dengan menghitung dan melihat. Itu yang harus yang dilihat yang pertama adalah menghitung koefisien varian, kemudian menghitung rasio sweetness-nya, kemudian menghitung rasio kurtosisnya, kemudian melihat histogram, melihat normal key plot, melihat dead trend, normal key plotnya, kemudian melihat box plotnya. Kemudian menilai distribusi data secara analitis, yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wills. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Sekarang kita mulai melakukan langkah-langkah uji Mann-Whitney ini. Setelah kita lihat ternyata datanya tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan uji Mann-Whitney ini. Ya. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam melakukan uji Mann-Whitney ini, yang pertama adalah kita pilih analyze, ya. Kemudian di analyze itu ada sejumlah menu, yaitu diantaranya adalah menu non parametric
test. Nah, non-parametric test ini kemudian kita pilih menu independent sample. Kemudian masukkan pengetahuan A ke dalam test variable, kemudian masukkan penyuluhan dalam grouping variable. Jadi kita lihat. Kemudian berikutnya, ini gambarnya. Kita mulai analyze. Kemudian di sini kita lihat non-parametric test. Kemudian kita pilih sini, pilih ini to dependent sample, to independent sample. Kemudian kita lanjut pada ini. Setelah itu kita klik, kita masukkan ini penyuluhan tadi ke sini, Kemudian ini hasilnya. Kemudian kita masukkan pada pengetahuan A di sini, Kemudian ini harus kita centang ini, man, white, nay, you. Nah, ini harus kita centang, Nah, yang lain tidak usah dicentang. Kemudian kita klik tadi, yang ini munculkan kita. Ketika klik ini muncul di sini, kita klik define, Define ini kita klik define, maka muncul ini group 1, group 2, Kemudian kita tulis di sini 1, dan group 2 kita tulis 2, Kemudian kita klik continue. Nah, jadi ini hasilnya, Hasil dari output SPSS-nya, Nah, sekarang kita praktekkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, kita pilih. Nah, sekarang kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Analyze. Non-parametric test. Kemudian kita ambil two independent sample. Kita klik. Kemudian ini kita klik ke sini. Kemudian ini kita klik ke sini, ke test variable, yaitu group variable. Kemudian kita klik di sini, man, white, nay, you. Kemudian kita klik define group. Kita buat group 1, 1. Kemudian 2. Kita klik continue. Kemudian muncul di sini OK. Maka hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Jadi dari data ini, jadi ini yang kita lihat tadi, kemudian dapat dijelaskan dapat kita jelaskan dari data ini. Nah, tadi sudah kita lihat ya hasilnya, man, white, you-nya. Kemudian yang kita ambil adalah exact sigma-nya, yaitu 0,065. Sekarang kita lihat ya hasil interpretasinya. Dengan uji man, white, nay diperoleh angka signifikansinya adalah 0,065. Karena nilai P ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara pengetahuan kelompok A dan pengetahuan kelompok B setelah diberikan penyuluhan. Interpretasi lengkap nilai P adalah jika diberikan penyuluhan HIV/AIDS, tidak ada perbedaan pengetahuan antara kelompok A dan B, maka faktor peluang saja dapat menerangkan bahwa 6,5% untuk memperoleh hasil yang diperoleh, karena peluang untuk menerangkan hasil yang diperoleh lebih besar dari 5%, maka hasil ini dianggap tidak bermakna. Nah, kemudian kita melaporkan
hasil, yaitu di mana kita buat tadi menjadi tabel 12 menyajikan hasil uji analisis uji Mann-Whitney, suatu tabel yang lengkap terdiri atas jumlah subjek tiap kelompok, median tiap kelompok, kemudian minimum maksimum tiap kelompok, serta nilai P. Nilai rata dan simpang baku tidak dilaporkan karena pada sebaran data tidak normal. Nah, rata simpang baku tidak dapat mewakili data, walaupun demikian ada kalanya seorang peneliti juga menyajikan rata dan simpang baku untuk memberikan informasi tambahan tentang karakteristik, mengenai karakteristik dan sebaran data. Hasil yang kita jelaskan berdasarkan data yang kita dapatkan, kemudian pengetahuan A, yaitu 21N-nya, pengetahuan ini totalnya 40, kemudian mediannya, kemudian nilai P-nya adalah 0,65. Nah, inilah hasil yang berkaitan dengan uji Mann-Whitney. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, ya, saya persilakan.